Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bantuan dan kesempatan berupa kenikmatan sehat sehingga kita dapat menyaksikan presentasi ini. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi MPD selaku dosen pengampu. Terima kasih atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menguraikan materi presentasi tentang GPU atau Graphics Processing Unit. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, nomor induk mahasiswa 3120100423, kelas TI 20A1. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai presentasinya. Kita di sini masuk ke kolom menu. Kita langsung saja membuka pengertian GPU itu sendiri. Di sini kita masuk pengertian GPU. GPU adalah singkatan dari Graphics Processing Unit, sebuah istilah yang diperkenalkan NVIDIA untuk Highly Parallel Processor yang digunakan untuk graphics accelerator cards mereka, dan sejak diadopsi oleh perusahaan lain yang memproduksi peralatan grafik PC. Fungsi GPU. Fungsi utama GPU adalah memproses masuk grafis yang ada, kemudian menampilkannya pada layar monitor dengan kualitas yang tinggi. Fungsi GPU yang lain atau di luar keperluan grafis adalah untuk melakukan komputasi paralel pada data yang berjumlah banyak. Kita masuk ke jenis-jenis GPU. Di sini saya menaruh dua jenis GPU. Yang pertama, GPU pada smartphone dan pada PC. Yang pertama kita membahas GPU pada smartphone. Yang pertama ada PowerVR. PowerVR merupakan GPU yang dibuat oleh Videologis. Jenis GPU tidak diproduksi dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk draft arsitektur yang nantinya akan lisensinya dijual kepada produsen prosesor seperti Intel, NEC, dan lain-lain. Yang kedua ada Adreno. GPU Adreno ini merupakan buatan AT yang dulu disebut dengan seri AT Imagen. Perlu kalian ketahui bahwasanya AT merupakan anak dari perusahaan AMD. Pada tahun 2008, AMD Imagen dijual kepada salah satu produsen prosesor bernama Qualcomm. Setelah Qualcomm membelinya, mereka pun mulai merubah nama yang digunakan menjadi Adreno, yang mana masih termasuk anagram dari Radeon, produk dari AT. Yang ketiga ada Mali. GPU Mali merupakan arsitektur buatan dari ARM. Mungkin ARM terdengar asing di mata kalian, tetapi kebanyakan smartphone saat ini menggunakan seri ARM. Seluruh seri GPU Mali ini banyak dipakai beberapa perangkat, seperti dari HD TV, konsol games, dan smartphone. Yang keempat ada Tegra. Tegra pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008, dan pada tahun 2010 Tegra 2 diumumkan akan digunakan pada banyak tablet. Pada tahun 2011 muncul Tegra 3 yang diumumkan akan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dan yang terakhir ada VideoCore Broadcom. VideoCore Broadcom merupakan jenis GPU yang membutuhkan konsumsi daya sangat rendah. GPU ini merupakan rilisan dari produsen Broadcom. Pada saat ini, GPU VideoCore Broadcom dikembangkan oleh Alphamosys Ltd. GPU ini menggunakan arsitektur DSP dual dimensi yang membuatnya lebih fleksibel lagi. Selanjutnya,
Kita akan memberikan contoh kepada GPU pada PC. Yang pertama ada NVIDIA GeForce RTX 2060. NVIDIA GeForce RTX 2060 merupakan entry terbaru dari seri RTX 20 yang diluncurkan pada awal tahun ini. Sebagai adik dari seri GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2060 hadir sebagai kartu grafis papan tengah yang menjadi penerus GeForce GTX 1070 Ti dengan performa yang 60% lebih cepat. Yang kedua ada AMD Radeon RX 5700 series. Pada Juni lalu, AMD meluncurkan Radeon RX 5700 series yang ditujukan untuk menyaingi NVIDIA GeForce RTX 2060. Kartu grafis ini hadir dengan dua varian, yakni reguler serta XT. AMD mengeklaim kartu grafis terbarunya ini 10% lebih cepat dari pesaingnya tersebut dari segi performa. Yang ketiga ada NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. GeForce GTX 1660 Ti hadir sebagai opsi lain dari GeForce kartu grafis dengan arsitektur Turing dengan harga lebih terjangkau dari seri RTX. GeForce GTX 1660 Ti hadir dengan base clock 1500 MHz serta boost clock hingga 1770 MHz. Kartu grafis ini juga ditujukan oleh kartu grafis ini juga ditunjang oleh memori GDDR6 6GB. Yang berikutnya ada AMD Radeon RX 590. Radeon RX 590 hadir sebagai penerus dari seri sebelumnya, RX 580, dengan membawa spesifikasi yang sama seperti VRAM 8GB, GDDR5, memori speed hingga 8GB per second. Komputer unit sebanyak 36, serta maksimum bandwidth memori hingga 256GB per second. Meski begitu, RX 590 hadir dengan clock speed yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. NVIDIA mengklaim seri Super bisa menghasilkan performa 25% lebih tinggi dibandingkan versi biasanya. Performa rata-ratanya pun juga ditingkatkan hingga 15% performa yang ditawarkan pada GeForce RTX 2070 Super. Bisa dikatakan hampir setara dengan sang kakak, GeForce RTX 2080 Super. Kita masuk ke dalam sejarah GPU. GPU pertama dibuat oleh IBM dengan nama IBM PC Video Card pada tahun 1981. Saat itu istilah MDA Monochrome Display Adapter dan hanya bisa beroperasi untuk teks mode dengan ukuran 80 x 25 atau 80 kolom 25 baris. Mempunyai video memori sebesar 4 KB dan cuma mensupport satu warna. Setelah kemunculan MDA, itulah kemudian bermunculan beberapa kartu grafik. Kesuksesan VGA menarik minat beberapa perusahaan seperti ATI, Krislogis, dan S3 untuk mengembangkan teknologi ini dengan meningkatkan kemampuan resolusi dan jumlah warna. Hal ini melahirkan teknologi resolusi standar SVGA, Super VGA, dengan resolusi 1024 x 768 dan warna 256 serta memori 2 MB. Pada tahun 1995 muncul ke pasaran kartu grafis 2D atau 3D yang dikembangkan oleh Matrox, Creative, S3, ATI, dan lain-lain. Kartu grafis ini mengikuti standar SVGA, tapi sudah didukung teknologi 3D. Pada tahun 1997, 3DFX mengeluarkan Voodoo Graphics chips yang lebih kuat dari kartu grafis lainnya pada saat itu. Dengan memperkenalkan teknologi 3D seperti MIP, Mapzing,
buffering, dan anti-aliasing. Setelah kemunculan Voodoo, kartu grafis 3D lainnya bermunculan seperti Voodoo 2 dari 3dfx, TNT, dan TNT2 buatan Nvidia. Bandwidth yang dibutuhkan oleh kartu-kartu grafis ini mendekati limit kapasitas PCI bus pada saat itu. Intel mengembangkan AGP, Accelerated Graphics Port, yang memecahkan permasalahan bottleneck antara mikroprosesor dan kartu grafis. Dari tahun 1999 sampai 2002, Nvidia menguasai pasaran kartu grafis, mengalahkan 3dfx dengan produk GeForce-nya. Berikut saya akan menjelaskan cara pembuatan dari salah satu PowerPoint ini. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan hyperlink. Oke. Yang pertama, kita ketikkan saja pengertian GPU. Nah, di sini saya akan mengeblok tulisan tersebut, lalu kita masuk ke menu insert, lalu pilih kolom hyperlink. Di sini kita pilih ke slide 3. Kita samakan pengertian GPU. Oke. Jadi di sini saat kita mengatur seperti itu, kita akan mengklik ini, lalu kita akan pindah ke slide ketiga seperti itu. Dan untuk animasi, cara penggunaan animasi, saya menggunakan yang sangat simpel saja. Kita klik animation. Di sini saya menggunakan suara drum roll, draw, dan transisi kecepatannya saya menggunakan yang slow. Animasi saya menggunakan ini, dan begitu juga dengan yang slide berikutnya dan berikutnya. Oke. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan benar-benar hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wallahu muwaffiqi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.